Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, memeriksa mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Rini Sumarno sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kerja sama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara, PGN, dan PT Inti Alasindo Energi, IAE. Pemeriksaan tersebut dilakukan pada Jumat, 6 Februari 2026, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan ini merupakan bagian dari pendalaman penyidikan atas perkara yang telah menjerat sejumlah mantan pejabat di lingkungan PGN dan pihak swasta. Hari ini Jumat, 6 Februari 2026, KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi kerja sama jual beli gas antara PT PGN dan PT IAE, ujar Budi saat dikonfirmasi. Menurut Budi, Rini Sumarno telah memenuhi panggilan penyidik dan tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 13.14 waktu Indonesia Barat. Tiba di Gedung Merah Putih pukul 13.14 untuk dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, kata Budi. Hingga berita ini diturunkan, pemeriksaan terhadap Rini Sumarno masih berlangsung. KPK belum memerinci materi pemeriksaan yang akan didalami penyidik terhadap mantan menteri yang menjabat pada periode 2014-2019 tersebut. Sejumlah saksi lain ikut diperiksa. Selain Rini Sumarno, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi lain yang dinilai mengetahui atau memiliki keterkaitan dengan kerja sama jual beli gas antara PGN dan IAE. Para saksi tersebut antara lain mantan Direktur Gas Bumi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, BPH Migas, periode 2020-2022 Sentot Harijadi Bradjanto Triputro, dosen Institut Teknologi Bandung, ITB. Yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM periode 2020-2024 Tutuka Aryaji, serta Direktur Utama Pertamina Gas periode Agustus 2018-Maret 2022 Wiko Migantoro. KPK menyatakan pemeriksaan para saksi ini bertujuan untuk melengkapi alat bukti dan memperjelas konstruksi perkara, khususnya terkait proses pengambilan keputusan, mekanisme kerjasama, serta dugaan penyimpangan dalam transaksi jual beli gas tersebut. Sejumlah tersangka sudah ditahan. Dalam perkara ini, KPK sebelumnya telah menetapkan dan menahan sejumlah tersangka. Salah satunya adalah Direktur Utama PT PGN periode 2008-2017 Hendy Priyosantoso, yang ditahan pada Rabu, 1 Oktober 2025. Selain itu, Direktur Komersial PT PGN periode 2016 Agustus 2019 Dani Praditya dan Komisaris PT IAE periode 2006-22 Januari 2024 Iswan Ibrahim juga telah ditahan pada 11 April 2025. Saat ini, Hendy Priyosantoso tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sementara itu, Dani Praditya dan Iswan Ibrahim juga telah berstatus terdakwa dan menghadapi proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Dugaan kerugian negara. Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum, JPU, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, para terdakwa diduga telah menyebabkan kerugian keuangan negara hingga 15 juta dolar AS dalam kerja sama jual beli gas antara PGN dan IAE. Perbuatan terdakwa yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu yang merugikan keuangan negara sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat, ujar JPU Ninengah Gina Saraswati saat membacakan dakwaan dalam sidang pada Senin, 1 September 2025. Selain itu, Iswan Ibrahim didakwa telah memperkaya diri sendiri hingga 3,58 juta dolar AS. Ia juga diduga memperkaya sejumlah pihak lain melalui perbuatan melawan hukum yang dilakukan bersama-sama dengan terdakwa lain, termasuk Hendy Priyosantoso. Jaksa mengungkapkan bahwa para terdakwa diduga menjalin kerjasama untuk memuluskan rencana akuisisi. Namun, sebelum akuisisi terrealisasi, PT PGN terlebih dahulu melakukan pembayaran melalui skema kerjasama yang dinilai melanggar ketentuan, yakni dalam bentuk jual beli gas. KPK dalami peran para pihak. KPK menegaskan bahwa pemeriksaan saksi, termasuk terhadap mantan Menteri BUMN, dilakukan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini. Penyidik akan mendalami aspek kebijakan, pengawasan, serta proses bisnis yang melatar belakangi kerjasama antara PGN dan IAE. Meski demikian, KPK mengingatkan bahwa status saksi tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan dalam tindak pidana. Setiap pihak yang dipanggil dan diperiksa tetap dilindungi oleh asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam perkara ini, para terdakwa didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Yungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 Yungto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP.
KPK menyatakan akan terus melanjutkan proses penyidikan dan penuntutan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta membuka kemungkinan adanya pengembangan perkara jika ditemukan fakta dan alat bukti baru.